Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Fi awalil marrah hayya nashkurullah azza wa jalla alladhi a'tana rahmatan thumma salatan wa salaman ala nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam alladhi akhrajan nas minadh-dhulumati ilan nur wa yahdihim ila siratal mustaqim. Amma ba'd. Hamdan wa syukran lillah. Seluruh puji dan syukur tiada henti selalu kita ucapkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah biidznillah wa qadarullah, izin Allah sampai malam ini, detik ini kita masih diberikan umur panjang, badan sehat, waktu luang ada untuk ibadah dan kita masih istiqomah. Mudah-mudahan semua amal kebaikan, amal soleh yang kita lakukan siang malam, pagi petang, kapan dan di mana saja, semoga diterima di sisi Allah hendaknya. Salawat dan salam kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bapak Ibu pengurus Masjid An-Nur yang sama kita hormati, yang hadir, Bapak Ibu tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh pendidikan, Bapak Ibu jamaah, anak-anak kita dari pondok yang sama kita sayangi, walaupun tidak semuanya hadir. Mudah-mudahan anak-anak kita ini menjadi anak yang soleh, berbakti, syukur ke Allah, taat dan tunduk kepada Allah, Nabi dan Rasul, serta berbakti kepada kedua orang tua, menghormati guru-guru dalam rangka kita untuk menjadikan generasi yang soleh dan solehah. Bapak Ibu hadirin kaum muslimin, tanpa terasa kita sudah mulai masuk di akhir bulan Zulhijjah. Ya Bu. Dan tamu-tamu Allah yang melaksanakan ibadah haji sudah mulai pulang ke tanah air masing-masing. Mudah-mudahan kita doakan semoga mendapat pahala ibadah haji yang mabrur, haji yang diterima pahalanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ibadah haji itu sama dengan ibadah yang lain Bapak Ibu. Ada yang diterima, ada yang tidak. Salat kayak gitu juga, ada yang diterima, ada yang tidak. Puasa sama, kurban juga seperti itu. Nah, kita berharap ibadah kita itu tentu diterima oleh Allah dengan syarat dan ketentuan mengikuti aturan-aturan Allah. Tanda-tanda ibadah haji diterima tu ndaklah susah doh. Biasanya mungkin jarang ke rumah haji, kini taruih. Tuh
Tapi kalau samo jo dulu, itu sama dengan tuh. Dulu malih ke rumah haji sebelum pai haji pai umrah. Pulang haji umrah, ndak je doh. Malah makin malih loh. Tu ndak mah ndak. Tu bibi piti tu mah. Pai mencalik-calik saja tu. Karena memang ada perubahan, ada peningkatan. Sama solat kita kayak gitu juga. Ciri-ciri solat yang diterima oleh Allah itu kan mengikuti petunjuk Allah dan Rasul. Nah, jadi mari kita dari hari ke hari bagaimana kita tetap meningkatkan ibadah kita dan menjaganya agar kita selalu. Jadi tidak mesti ya Bapak Ibu ya, ibadah umroh, ibadah haji itu kalau lapai haji, pai umroh diterima sama Allah, tidak mesti. Kalau ada perubahan-perubahan setelah itu, ya. Kalau pai haji itu awak kan selama di Masjidil Haram, di Masjid Nabawi itu kada jowa. Salat sunnah, salat wajib, salat sunnah, zikir, baca Al-Quran, tawaf. Kan yang penting-penting kan itu. Ziarah itu tuh nambah-nambah pengetahuan tuh. Kalau ziarah-ziarah itu salat wajib, salat sunnah, baca Al-Quran, zikir, istighfar, itu terus. Salat itu di masjid. Kan tidak di hotel salat ya Bu. Nah, ibu-ibu yang pernah haji umrah, salatnya di hotel tadi masjid tuh. Masjid kan? Tuh. Jadi kalau pulang ke tanah air, ke masjid salat. Tidak di rumah aja lah doh. Gitu caranya. Kok di rumah aja kan sama dulu tuh. Pulang pokok saja tuh. Jadi itu tanda-tandanya ada perubahan. Jadi dari hari ke hari. Bapak Ibu hadirin kaum muslimin, jadi kita berharap ibadah haji, ibadah umroh dan ibadah-ibadah yang lainnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala agar kita menjadi hamba-hamba yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Pembahasan kita pada malam hari ini adalah ada kelompok-kelompok manusia yang dasarkan Al-Quran dan hadis Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, yang mana manusia itu tidak berhak masuk ke dalam surganya Allah. Nah, awak tentu berharap kan masuk surga nantinya kalau sudah berada di alam sono. Nanti muaranya cuman dua. Kalau ndak surga, neraka. Kalau ndak ada di neraka, berarti ya surga tuh. Nah, kalau ndak ada dalam surga, iya, soalah. Gitu saja. Tempat kan dua cuman. Ndak ada tempat yang lain. Nah, tapi untuk mendapatkan surganya Allah, ya di dunia ini. Ada tempat yang lain. Nah, ada beberapa golongan dan kelompok manusia yang memang tidak berhak mereka itu masuk ke dalam surga. Yang pertama, manusianya. Mudah-mudahan kita tidak, anak turunan kita terjauh dari itu. Satu, manusia yang durhaka kepada kedua orang tuanya. Itu jelas. Sebelum dia taubat orang tuanya meninggal, atau nyo meninggal, taubat itu ya ikuti aturan taubat. Jadi manusia yang durhaka sama orang tuanya dipastikan tidak berhak masuk ke dalam surga. Maka berusahalah kita menjadi anak yang soleh dan soleha. Jadi anak itu bukan hanya anak-anak awak pun anak dari orang gaya awak. Ya menganggap bukan kita sebagai hendak kita juga anak dari orang tua kita, ayah dan ibu kita. Maka tidak boleh durhaka sama orang tua. Banyak ayat yang menyatakan, banyak hadis yang menyatakan, diantaranya
Al jannatu tahta aqdamil ummahat. Surga itu berada di bawah telapak kaki ibu. Kenapa? Karena perjuangan ibu itu sangat berat sekali dalam terutama 3 hal: hamil, melahirkan, menyusui. Nanti go itu tidak ada laki-laki itu do, tidak bisa dilakukan oleh laki-laki. Tidak ada laki-laki yang hamil do. Parwi lah kadang tapi kan hamil do. Tidak ada laki-laki yang melahirkan. Lain teori melayan tapi tidak anak yang dilahirkannya do. Tidak ada laki-laki yang menyusui. Yang 3 tadi itu tidak ada bagi laki-laki. Jadi hamil itu lemah di atas yang lemah. Melahirkan itu tidak ada sakit setelah itu. Tapi ada sakit setelah itu. Tanya sama ibu-ibu, Bu, melahirkan itu sakit? Ya. Nampilan sakit dari itu. Yang paling sakit dari melahirkan adalah ucapan seorang anak kepada orang tua. Menyinggung perasaan. Tuh bayo tuh. Makanya berhak dia tidak boleh masuk surga. Kenapa? Karena kedurhakaannya itu. Mungkin pernah awak ada mendengar riwayat Al-Qamah. Ya Bapak Ibu ya. Dia orang soleh, rajin ibadah, taat kepada Allah dan Rasul, rajin, segala luar biasa, banyak kebaikannya. Tapi karena kedurhakaan sama orang tua, apa yang terjadi? Tuh. Jadi riwayat-riwayat itu, al-kisah itu menjadikan cerminan bagi kita untuk kita tidak sama dengan itu. Makanya tugas orang tua adalah mendidik anak dengan cara yang baik agar mereka itu tidak menjadi anak yang durhaka, yang lawan sama orang tuanya. Jadi kalau ada anak melawan sama orang tua, itu tinjau dulu. Mungkin proses pola pendidikan itu yang salah. Jadi tidaklah bisa langsung anak disalahkan. Proses pendidikannya itu yang tidak benar. Nah, kalau ingin anak tuh anak soleh, anak soleha, proses pendidikan yang benar dalam Al-Quran surah Luqman surah 31 ayat yang ke-13 sampai 19. Nah, itu ada di situ tuh. Dari mana startnya? Dalam rumah tangga. Nah, begitu Islam mengajarkan, membimbing. Jadi kalau ada ibu-ibu kan mencari menantu, calon suami anak awak atau calon istri anak awak, itu pilih-pilih dulu. Jangan salah gagah lah tu ndak aduh. Gagah tu yang suatu saatnya keburu aduh. Cantik tu karipui nanti tu. Aduh tu. Umur 70 cantik aja le kok. Nyala lunggah sado tu mah. Ndak ada. Asal kayu ndak, jangan. Tapi agamanya tengok. Tujuannya pun nanti itu nanti akan menjadi turunan anak-anak generasi yang soleh dan soleha. Nah, gitu caranya. Begitu bimbingan dari kacamata Islam, pandangan Allah dan Rasul. Jadi kalau ingin anak kita anak soleh, didik dengan cara baik. Prosesnya start dari rumah tangga. Awalnya adalah tauhid. Dan kedua bina, yang kadibina, ajarkan dia bersyukur ke Allah, berbakti ke orang tuanya. Itu orang gaib yang wajan tu. Ayah jo mandehnya. Belum di sekolah itu. Tapi sekolah rumah dulu. Madrasatul Ula Al-Bait, pendidikan pertama itu rumah tangga. Kuatkan tauhidnya. Inyalah punya tauhid. Lah tahu dengan Allah, lah tahu dengan Nabi dan Rasul, agamanya lah Islam, tapi kuatkan.
Generasi-generasi akhir zaman kok iko yang lemah. Tanggung jawab awak orang gaib, awak sebagai orang tua. Buktinya yang ramai gini kok kan di kadai-kadai kafe, kopi. Jalan-jalan maghrib itu ramai itu. Di masjid kan tidak ada orang doh. Berarti lemah. Padahal itu panggilan Allah, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Jadi layi anak di azan dan iqamah lah selesai belum cukup itu. Kasih nama yang baik Allah aja selesai, alun je lah doh. Diakikahkan udah selesai belum juga. Dididik dengan cara yang baik. Pendidikan kau lah nam perlu. Soal anak tu barangkali dari rumah tangga. Dari rumah tangganya lah kadang barunya keluar. Nah, gitu caranya. Makanya kadang-kadang tanya anak-anak, kenapa kamu sholat susah kali? Bapak ya wanah jago. Enggak tukian tanya ustaz lo. Orang tuamu sholat? Enggak pak. Baca caranya tuh. Orang gaya sudah sholat dah. Awak mati-matian menyuruh anak sholat. Nya salat di mengko awak saja, takui dia awak saja bagi guru mungkin. Setelah itu dia tidak lagi. Nah, disinilah kelemahannya. Jadi umat Islam itu lemah dalam agama, pengamalan. Bapak Ibu hadirin kaum muslimin, jadi anak yang durhaka sama orang tuanya tidak berhak masuk ke dalam surganya Allah. Hadis yang kedua, ridho Allah fi ridhol walidain. Ridho Allah terletak kepada ridho orang tua. Kedua orang tua. Wa suhtullah fi suhtil walidain. Murkanya Allah terletak pada murka kedua orang tua. Jadi ibu-ibu atau bapak-bapak, calon bapak-bapak, jangan berangkana itu jangan melewati batas. Melewati batas itu mau kasihnya, ayo kadang-kadang sumpah serapah sebagai, ndak boleh. Pintu langit tak buka, ucapan ibu tu dikabulkan. Kalau ndak capek lambek, tu pasti. Karena memang begitu dalam syair, ada syair mengecek dulu mah. Doanya terkabulkan karomah di dunia. Kan gitu. Kutuknya kenyataan, jangan coba durhaka. Ibu kaulah wanita yang mulia. Jadi doa ibu tuh ucapannya itu terkabulkan. Ada dulu riwayat dek saking berang orang gaek ko juana undak tangguang napa sumpayan ko nan kamati dia pok dindiang lah kau ndak dek berang juana 25 tahun yang akan datang hari gampo pas anaknya tuh mati dia pok dindiang. Itu barakai doa orang gaeknya 25 tahun yang silam. Makanya hati-hati. Silakan Bapak Ibu baca sejarah Syekh Sudais, Imam Masjidil Haram, dua kota suci itu. Kan beliau imamnya sekarang itu. Imam Sudais yang badan gede itu, Pak Ji ya, yang suaranya melengking itu. Itu barakai sumpah dari orang gaib beliau itu. So katu ketik namun anakku kan nakal, tangka gitu kan. Nah, tangka beliau itu tidak semua tangka awak dah gitu. Sumpahin dia mandi beliau. Pai kanin ke Masjidil Haram tu usah disiko. Apa jadinya? Jadi imam besar beliau sekarang. Kalau Masyari Rasid itu dari pengamen jalanan itu. Pengamen suara rancak ditegur sama seorang syekh, anak muda, suaramu nanti Allah akan hisap
tak kajui lah nyo. Lebih baik suaramu baca Al-Quran. Ada di sanalah beliau menghafal. Jadi imam beliau sekarang Masjidil Haram. Yang Masjid Rasid itu, yang banyak dipakai oleh rumah-rumah tahfiz itu. Jadi kalau ngomong kepada anak, marah kepada anak, maka marahnya itu yang bermanfaat. Ada teori kalau anak ko soleh, rencak parangenyo, rajinnya, orang tua kan redo, orang tua senang, atau aman tuh, tidak ada masalah lagi tuh. Yang kedua, kalau anak ko banyak parangainya, bersuawa cingkah orang parangainya, orang tua bah, orang kaya bah bu, senang jawab. Singkat orang perangainya, biasanya orang tua tu marah, iya kan? Kini putu itu, jangan marah. Kalau anak parangainya lu nelok, ledoi nama anak proses kan, berproses, maka orang tuanya redo, tetap nasihati. Salah bahasa putukah barasa, doakannya selalu. Insya Allah suatu saat anak pasti menjadi anak yang terbaik. Cobalah ndak jaya. Birang awak jo anak doanya. Ya Allah. Jangan mencari lagi. Kambing ndak usah itu lagi. Kucing ndak usah. Coba omongannya yang baik lagi. Astaghfirullah, la ilaha illallah, Allahu akbar. Mangatu makonyo bajalan elo-elo, mana tahu mungkin telajang piring pacarinyo. Ndak bamato, itu kan. Nyolai bamato. Ndak bamato tidak bisa jalannya doh. Kadang awak enggak ecok saja talentuang itu kan. Cuman cara kita itu lagi. Biar cucu, biar nak awak. Kaulan karimah, ucapan-ucapan yang baik, ucapan. Jadi supaya anak tu menjadi anak yang soleh dan soleha. Orang-orang yang baik, orang-orang yang rajin ibadah, taat ke Allah, dia pola-pola yang terbaik yang dilontarkannya. Maka oleh sebab itu didik dengan cara baik. Itu tugas kita orang tua. Ajarkan dia bersyukur ke Allah, ajarkan dia bagaimana berbakti sama orang tua, bimbing nilai-nilai tauhidnya agar mereka itu tidak goyah. Termasuk yang selanjutnya, suruh berbuat kebaikan dan mencegah dari yang mungkar. Jadi suruh anak awak berbuat kebaikan. Kalau dia sudah berbuat baik dalam tataran Islam, maka suruh dia untuk mencegah dari kemungkaran. Mungkin kalau ada kawannya mengandak melarangnya tadi, awak sampaikannya dilarang, itu kan tidak baik. Kita orang tua yang mengajarkan. Itu dalam Al-Quran itu, Ibu. Al-Quran surah Luqman surah 31 ayat 3 balik sampai 9 balik. Bagaimana Luqman dalam mendidik anak. Terapkan itu dalam rumah tangga itu. Insya Allah jadi sah. Dan itu tanggung jawab kita orang tua di rumah. Hanya kadang-kadang kan tidaklah seri yang jalan doh. Ada anak kok ditegur sama ayahnya ngadu ke mandehe. Mandehe ko leyo lo, mendukung anak lo. Tentu anak ko dapat belaan. Nya besok setionya salahnya lari ke mandehe. Akhirnya ayahnya musuhi. Nggak boleh. Kalau ada anak dimarahi, ditegur sama ayahnya, ngadu ke mande, tanya, kenapa? Apa yang kamu salah? Begini-begini. Besok jangan diulang lagi. Jadi ndak ada yang membelahnya do. Larinya ke neneknya kayak gitu juga. Kadang nenek kan terlalu lebihan mana lo boge.
Boleh di kompor lah. Yo, ama ko mau itu mas. Halah, lalu tu. Tanya yo ama. Besok-besoknya kan nenek lagi. Jarang-jarang nenek ko yang memberangi cucunya. Begitulah. Jadi pola itu. Jadi dia dapat belaan. Kalau ingin anak soleh, sepakat awak mendidiknya dalam keluarga tu, wujudkan dia menjadi yang terbaik. Salah basapu tukah barasa. Kurang sekolahnya, suruh sekolah. Ndak payah sekolah do, tegur. Kurang mengaji. Ndak payah mengajinya, tanya, kenapa kamu ndak ngaji? Anak-anak kini ku balik tantangannya apa ibu? Saya lihat lah tu, anak kalau lah tamat SD, CD, masuk SMP, tanya lah tu, wak dah ngaji wak? Wala tamat pak sebenarnya. Ini tamat gaya itu. Dulu tamat mengaji begitu. Awak gaya ngaji gini ku, nak tamat itu. Jadi pola itu. Kini lihat ada usaha Pemko, mudah-mudahan terwujudlah. Anak ada MDTW apa kini no MDTW apa no? Ya Ustaz ya. Jadi anak SMP tu wajib ngaji balik. Syukurlah, alhamdulillah. Dukung itu Bapak Ibu. Kalau ada program seperti itu tu. Tujuannya kan untuk anak-anak awak. Anak awak nak pandai mah. Pemko tu menolong awak saja sebenarnya itu. Jadi penting bagi kita. Kau ndak aja di rumah dia awak, anak-anak awak tu. Jadi anak yang durhaka kepada kedua orang tuanya tidak berhak masuk ke dalam surganya Allah. Al-Quran juga banyak dijelaskan. Wa qadara rabbuka alla ta'budu. Itu imam kita, ustaz kita sering membaca ayat itu tuh. Jadi Allah memerintahkan untuk selalu bagaimana jangan menyembah selain Dia kepada Allah, berbakti kepada kedua orang tua. Kalau ada orang tua sampai berusia lanjut dalam pemeliharaan anak, sama juga anak, salah seorang di antara keduanya, fala takul lahuma uffin, janganlah mengucapkan kata-kata Kini lebih parah lah bagi anaknya jadian orang gaya pembantu di rumah. Siko ndak ada tempat lain ada gitu. Kanlah wawayo tu. Daripada awak jadi pembantu, ama tolong anak awak deh sebenarnya. Adi mandi ko yolah sebenarnya. Sadua lah awak galai di orang gaya ko. Nyampai kerajo. Ngetelpon, nak lah bagi makan. Lah masaan, lah cucian, lah cebokan. Kan jadi pembantu tu. Ndak boleh. Itu kedurhakaan yang besar itu. Yang wajib kurang gaeknya tu. Awak kok mengasuh tenaga cucu dah ada sekali gitu kan. Ambo kayak gitu apa ibu? Ambo sampai ke bini ambo. So kata ambo Minang dulu lain ndak ka seso orang gaek. Jangan ditanyanya nuran tu. Kondak mau cari yang lain. Padusi dah seorang doh. Dia biasanya. Jangan keluar rumah sebelum anak kadang. Jadi sebenarnya. Jadi sebelum kadang-kadang anak ambo nyo ndak boleh keluar. Muka si keluar tu ndak boleh sibuk di luar. Layani keluarga, anak dan suami wajib. Baru kalau yo jadi nikah, kalau ndak mau cari yang lain. Mungkin nyo dah takut kan, ya biasa. Itu caranya. Bapak Ibu, banyak sekarang itu tanpa disadari orang gaeknya menjadi pembantu di rumah tangganya. Ndak boleh, terlarang. Siko ndak ada tempat lain. Ya Bu ya, ada kau tanya Bu, boleh? Hari hujan tu barokah rahmat. Allahumma shayban nafi'an. Kau pulang Ibu basah-basah. Semaisa dulu ada. Ada kau tanya boleh Bu? Hati-hati. Kadang-kadang anak ada sibuk karajo,
Akhirnya anak awak dengan orang tua kita. Bukan kadang-kadang acok tahari orang gaya bagai mamaku itu sudah lebih dari falatakullahu ma'ufin itu. Sudah lebih itu. Main perintah saja. Walaupun bahasanya tolong, ma tolong masak, ma tolong balian itu perintah namanya itu. Boleh. Seharusnya kita orang tua ini yang akan disenangi lagi. Bapak Ibu hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Terang Bu. Lai, ming awak keluar apa? Hujan. Anak yang durhaka maka jangan dibuka celah-celah untuk menjadi kedurhakaan sama orang tua. Kalau seperti itu tuh celah namanya tuh. Dibuka celah dan peluang untuk kita durhaka sama orang tua kita. Mudah-mudahan kita, anak cucu kita menjadi anak-anak yang soleh dan soleha, taat kepada Allah dan Rasul, berbakti kepada kedua orang tua kita. Kalau orang gaya awak lah meninggal, doakan adab berbakti sama orang tua. Bu, lihat terang Bu. Baik. Adab berbakti kepada kedua orang tua yang sudah meninggal. Satu, doakan orang tua kita. Kedua, perbanyak buat kebaikan. Karena setiap kebaikan yang dilakukan oleh kita sebagai anak, kebaikan itu mengalir sama orang tua kita pahalanya. Ini yang dimaksud dengan waladun solehun, anak-anak yang soleh. Yada'ulah itu artinya mendoakan. Doa itu bahasanya banyak pengertiannya. Mengajak, mengundang, langsung memohon kepada Allah, berbuat kebaikan. Awak berbuat kebaikan, orang tua mendapat pahala kebaikan yang dilakukan oleh anak. Ibu ikut korban kapatang sebagai peserta ibadah korban. Ayah jomandeh ibu mendapat kebaikan karena anak beliau ikut sebagai peserta ibadah korban. Itu hebatnya kalau dalam Islam tuh. Man sanna fil islami hasanatan, siapa yang di dalam Islam berbuat kebaikan maka dia mendapat pahala kebaikan tanpa mengurangi kebaikan-kebaikan orang yang mengajarkannya itu, juga dapat kebaikan. Ya Bu ya. Bapak Ibu hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Barau kata Ustaz. 5 ini lah. Hah? Mulai lah. 20 ah? 2 lah. Ya. Ada tanya Bu, boleh? Jadi satu, manusia yang tidak berhak masuk ke dalam surganya Allah yang durhaka kepada kedua orang tua. Maka jangan kita menjadi anak yang durhaka, dan jangan kita mewariskan, meninggalkan anak-anak yang durhaka. Tapi tinggalkanlah anak cucu awak yang soleh dan soleha. Caranya diusahakan. Proses diusahakan. Usaha. Dididik dengan cara baik. Ditunjuk, diajari. Itu gunanya disuruh aja sekolah. Sekolah disuruh, agama jangan tinggal. Karena agama itu penting. Hebat bana utaknya, kalau dadonya kosong dari iman, Islam dan ihsan, enggak juga. Gitu. Karena banyak sekarang yang merusak negara itu karena utaknya cadia, tapi dado itu kosong dari iman.
Itu yang pertama. Jadi kita berharap anak cucu kita, turunan kita, dan kita menjadi anak-anak yang soleh dan soleha, tentu tetap berada pada jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dah tanya Bu, boleh? Hari hujan. Karena uraian daripada anak-anak yang berbakti itu banyak. Ciri-ciri anak soleh itu ada ketentuannya Bapak Ibu. Kita berharap anak soleh, anak turun kita berharap anak soleh. Ciri-cirinya satu, selalu memuja dan memuji Allah. Tapi kalau cari-cari pungkang sih isi utak isi penganara semua tu dong. Kadang ada menjaga anak-anak jo carui bagai. Menjaga anak-anak pagi-pagi subuh baru. Oi, anak meong sebenarnya. Talingo ambo mandanga bu. Tu 2004 tu. Makanya saat itu ambo belum dikasih Allah anak turunan. Ambo baru anak nagadang 2006. 2004 di 5 belum kosong. Karena rumah di samping rumah tu angin panas. Kata Allah, ini kamu tidak baik di sini nih. Pindah. Disuruh pindah sama Allah. Pindah ambo. Baru aman insyaallah. Manjagon laki dicaruin, dipacaruin. Yang lain tu baca roh tu. Kan susah tu. Jadi lingkungan tu menentukan Ibu. Kalau ada lingkungan yang tidak aman, tidak baik untuk ibadah, tidak baik untuk kehidupan awak, pindah situ. Pindah. Hijrah namanya itu. Karena lingkungan nanti mempengaruhi anak-anak awak. Pola-polanya. Nah, coba kalau ada dulu tu, layih nambur di situ tu, so kata cari-cari pungkang tu. Apa cari saya nambur kerja tu mah. Awak dah lain dia men-setting tu gitu. Nah, begitulah. Naudzubillah, kita selindung kepada Allah. Jadi selalu banyak memuji Allah. Itu ciri-ciri anak yang soleh dan soleha. Yang kedua, taat, tunduk dan patuh kepada Allah. Tidak membangkang, tidak melawan. Rajin ibadah intinya. Yang ketiga, melaksanakan yang wajib, perintah Allah, memelihara yang sunnah. Itu ciri-ciri anak soleh itu. Pelihara yang wajib, rajin dia pelihara terus yang wajib. Yang wajib itu sabui salah. Salat wajib. Apa yang wajib lagi? Puasa yang wajib. Apa yang wajib? Menuntut ilmu. Menuntut ilmu itu wajib. Ini kan tak banyak diketahui orang tu. Menuntut ilmu tu wirid kau wajib. Wajib bu. Ada hadisnya tu. Ada utlubul ilmu, ada talabul ilmu faridatun ala kulli muslim. Utlubul ilmu minal mahdi ilal lahdi. Tuntuilah ilmu itu kan perintah. Perintah itu kan fi'il amar kalau dalam bahasa Arab. Al-amru fil al-aslu fil amri lil wujub. Asal pada perintah itu wajib. Jadi menuntut ilmu itu wajib. Talabul ilmu, menuntut ilmu itu wajib ala kulli muslim. Setiap muslim, laki-laki dan perempuan. Bahkan minal mahdi ilal lahdi, dari ayunan sampai liang lahat. Kita udah tahu tuh. Jadi pai sekolah itu wajib, pai ngaji wajib, pai wirid wajib, MTI wajib. Ada MTI sih kok? Lagi? Ada bu? MTI wajib. Karena ilmu, sumber ilmu di situ. Mendengar kajian, makanya yang laki-laki menangga khutbah itu wajib. Kalau dibawa ke situ, saya lihat dalam surah Al-Mujadilah, Allah angkat derajat orang berilmu dan beriman. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma. Yarfa',
Allah angkat derajat orang yang beriman, orang yang berilmu. Jadi iman dengan ilmu setara. Orang beriman wajib berilmu. Orang berilmu seharusnya beriman. Makanya orang-orang yang berilmu tuh kalau tidak ada iman, makanya korupsi sih kerjanya. Tidak lama menjabat doh, baju oranye pakai lah. Kan banyak gini tuh yang tatangkok tuh. Dan ini galak sanang. Banyak kesanang lah. Bisanya mainkan siri situ tuh. Korupsi tatangkok ke sebentar tuh. Nyogi agak 100 juta seorang kan aman. Yang dalam kantongnya kan masa ada triliunan miliaran gitu kan. Aman saja tuh. Jadi begitulah kenapa iman. Nah, kalau iman itu sangat luar biasa menentukan. Jadi oleh sebab itu melaksanakan yang wajib dan memelihara yang sunnah itu ciri-ciri anak yang soleh dan soleha, termasuk kita. Pelihara itu. Yang sunnah itu banyak. Ndak taitong dewa doh. Ndak takaraju-karajuan doh. Sadang lay nan takana dewa sen ndak takarajuan doh kan. Salat sunnah rawatib kadang ada ya tinggal. Rawatib kalau dulu duo, muakkad gairu muakkad. Itu ndaknya sempurna takarajuan dewa kan. Salat duha kadang rawatib hari doh. Tahajud kadang bila taraga sah. Kadang lah KWC bagai PSKJ ke Jamban lalu lo lihat tengah malam tu yubarik ban nah ya balo lah apalagi kalau orang gaya-gaya kau kan jadi berusaha kita salat sunnah wudu banyak yang sunnah-sunnah tu puasa sunnah Senin Khamis 13, 14, 15 pertengahan bulan puasa Daud pokoknya kita kerajuan sudah waktu. Jadi laksanakan yang wajib, pelihara yang sunnah. Itu ciri-ciri anak-anak yang soleh dan soleha. Sekali lagi, anak itu bukan yang kecil-kecil. Awak juga anak dari orang tua kita. Ini Bu ya. Jalan kedua. Ada tanya Bu? Boleh? Tanya lah Bu. Ambo sana nyanyi itu gitu. Kan banyak gak ditanya. Kalau tanya ibu nanti kan terbuka wawasan nantinya gitu kan. Padamu ibu tanya wirid besok bok kue leh. Ndak ada. Ndak usah banyak-banyak. 5.000 seorang saya menenteng dari rumah lah tuh. Kok roti, kok pisang, kok apa kayak, kok salak, kok gitu kan. Ndak salah dah. Makan awak sama siko dari awak untuk awak mah tak ada masalah dah. Ya sesekali ibu ya di tempat lain lah model itu ambo cemburu di tempat lain tu makanya ambo sampai di siko supaya kecemburuan tu sama-sama dapat awak pahalo. Nah ini ibu dapat pahalo lo ibu menjinjang kamar itu dapat pahalo tu ya jadi Selasa depan bawa kue lah ibu ya. Terserah apanya, mau roti gitu kan, kue kecil-kecilan gitu kan, apa-apa. Yang pokok ada nak digatok-gatok lah, gitu kan. Melangkan tua. Baik, Bapak Ibu hadirin kaum muslimin, rahimakumullah. Jadi itu ciri-ciri hamba-hamba atau anak-anak yang soleh dan soleha. Itu belum disampaikan semuanya itu, termasuk juga di sana. Menyuruh kepada kebaikan, mencegah dari yang mungkar. Dan itu perintah Allah ada dalam Quran kok. Kuntum khairan ummatin ukhrijat linnas. Kamu itu umat terbaik kata Allah. Dilahirkan di tengah-tengah manusia banyak. Ta'muru nabil ma'ruf. Suruh orang itu berbuat kebaikan. Kalau awak menyuruh kebaikan, tentu awak melakukan kebaikan itu dulu. Nah, gitu. Wa tanhau anil munkar, cegah dari kemungkaran. Nah, itu. Nah, ini yang jarang. Ndak sabar doh. Kadang apa dia sebagai
Biasalah dana awak tu mah. Ndak boleh kayak gitu tuh. Kalau ada kemungkaran cegah. Boleh kini kok sangat